Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel ini. Kali ini kita akan mencoba untuk memakai fungsi dari timer. Kita akan buat rangkaian sederhana untuk menyalakan sebuah lampu. Kita ambil pasa 1, netral 1. Kita ambil satu timer. Kita ambil timer, hitung mundur untuk mengaktifkan sebuah lampu. Kita setting dulu waktunya di 5 detik. Lalu kita ambil kontak bantu NO. Kenapa kita pakai NO di sini? Karena nanti kontak bantu ini akan bekerja ketika timer sudah selesai saat menghitung mundur. Kita ganti dulu. Awal kan masih K1. Kita ganti dulu tag terminalnya menyesuaikan dengan timer KT1. Nah, jadi ketika kita running, nanti timer akan menghitung mundur, lalu akan merubah kontak bantu NO ini menjadi NC untuk menyalakan lampu. Kita coba. 4, 3, 2, 1. Nah, di sini timer akan mengunci. Ada rangkaian lagi. Kalau misalkan kita mau memakai 2 lampu tapi menggunakan satu timer dengan ganti-gantian. Kalau sekarang kan timer ini akan mengunci terus ya. Timer ini akan mengunci terus. Dia tidak kembali menghitung seperti awal. Karena ada suplai arus atau tegangan yang terus-menerus masuk ke dalam si timer tersebut. Nah, jadi kita akan membuat rangkaian baru menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi sudah saya buatkan rangkaian yang baru. Di sini yang pertama saya sudah membuatkan rangkaian pengunci. Ini berfungsi untuk kita menggunakan tombol on dan off atau start stop. Nah, lalu kalau tadi kita buat rangkaian sederhana untuk menyalakan lampu atau menghitung mundur menggunakan timer untuk menyalakan lampu, kali ini kita menggunakan 2 lampu dengan menyala bergantian. Lampu 1 nyala, lampu 2 mati. Lampu 2 nyala, lampu 1 yang mati. Dengan waktu yang sudah kita tentukan selama masing-masing lampu 5 detik. Oke. Sebagai penjelasan untuk rangkaian start stop ini sudah saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya. Jadi kita nanti hanya menjelaskan terkait soal rangkaian pengunci untuk menyalakan 2 lampu bergantian. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini kita tahu arus akan mengalir ke sini ketemu dengan kontak NC yang kita letakkan dengan kode K3. K3 adalah kontaktor di atau koil di lampu kedua. Jadi dia akan menjadi normally open ketika K3 ini
mendapat arus atau listrik dari rangkaian ini. Nah, jadi nanti awal itu ini akan langsung menyala. Koil K2 nyala, timer menghitung mundur, lampu pun langsung menyala. Nah, ketika timer menghitung mundur sudah habis, dia akan memberikan kontak ke K1, KT1. KT1 dia timer menghitung habis, KT1 akan menjadi normally close. Nah, normally close dia akan mengaktifkan kontaktor atau koil 3 di sini. Ketika koil 3 aktif, K3 kontak bantu ini berubah menjadi NC untuk rangkaian pengunci di sini. Dan nanti kontak bantu NC akan berubah menjadi NO untuk menonaktifkan timer tersebut agar timer nantinya bisa menghitung ulang kembali ketika K3 ini, koil K3 ini sudah tidak aktif. Nah, bagaimana koil K3 ini tidak aktif ketika tadi sudah dibikin layar rangkaian pengunci? Nah, ketika sudah terjadi rangkaian pengunci di K3, maka timer akan menghitung mundur selama 5 detik dan lampu juga langsung menyala kan. Nah, ketika timer sudah menghitung habis, timer KT2 ini akan memberikan kontak ke KT2 ini, yang KT2 awalnya NC normally close nanti akan berubah menjadi normally open. Ketika di open, maka K3 akan mati dan K3 kontak bantu di sini akan menjadi close kembali. Nah, jadi bagaimana skemanya atau ketika di running? Mari kita coba. MCB kita on kan, push button on kita tekan, rangkaian pengunci aktif, lampu aktif, timer menghitung mundur, masuk ke lampu kedua, kembali menghitung mundur, balik lagi. Nah, dia akan terus menghitung seperti ini dari 1 ke 2, 2 ke 1, terus selalu bergantian. Nah, bagaimana kita menghentikannya? Kita pencet tombol S1 atau tombol stop di atas. Nah, ini akan kembali seperti semula. Bisa kita start lagi, kembali lagi, kita stop lagi. Nah, akan kembali lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini rangkaiannya. Ini termasuk rangkaian sederhana. Dari rangkaian ini kita bisa menggunakan atau mengeksplor lagi untuk membuat rangkaian lampu lalu lintas merah, kuning, hijau dengan menggunakan timer tersebut. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.